Gue lebih pacar sih. Cuman ya itu, ujung-ujungnya putus sama pacar juga ujung-ujungnya ke sahabat. Ya itu emang yang dibutuhkan kan gitu. Emang semua orang kayak begitu gak sih? Ujung-ujungnya yang ngadu. Harus dipilih sih kalau seandainya sahabatnya benar-benar kayak keluarga, sama-sama butuhnya sih kita. Benar juga sih. Thank you untuk opininya. Bisa diterima dengan baik. Tapi kalau cowok kita pilih sahabat gimana? Apalagi kalau sahabatnya cewek. Aduh guys, red flag, mending tinggalin. Oke, next. Cerah atau hujan? Hujan. Saya suka hujan. Karena saya suka mandi hujan. Salah. Hujan. Next, roller coaster biang lala. Roller coaster. Kalian tahu kemarin saya di Dufan naik roller coaster 3 kali. Itu seru banget. Itu seru banget. Oh iya, jadi aku mau rekomendasi Wattpad. Pertama Switchover kan harus baca karena itu seru banget. Kedua, dan setahu aku Switchover mau dibikin series loh guys. Terus yang kedua itu ada Gus Omar, judulnya Gus Omar ya lah. Iya, Gus Omar. Gus Omar itu seru banget, itu tentang muslim gitu. Itu seru banget, kayak lo kalau baca itu vibes lo langsung ngerasa halal gitu. Kalian harus baca. Oke, itu dua dulu soalnya. Oh ini Bad Boy is a Good Papa, itu harus baca. Terus aduh, Wattpad gue yang lama tuh, di HP gue yang lama kan, yang udah hancur-hancur yang mana-mana itu. Jadi tuh padahal banyak banget yang gue baca-baca dan itu seru-seru banget. Oke, ini me versus bestie, jadi antara kita dan sahabat kita ya. Jadi kayak siapa yang paling, lo atau ini misalnya kayak siapa yang paling malas mandi, lo atau bestie lo gitu. Oke, genre apa tuh? Kalau misalnya Gus Omar tuh genrenya tuh apa lah? Romance. Terus dia tuh religius ya? Iya, dia Religius. Tapi kalau misalnya Switchover itu romance, drama dan segala macamnya ada di situ. Oke. Siapa yang lebih bucin, lo apa bestie lo? Gue sama sih, sama bestie gue, sama-sama bucin. Receh. Kalau receh, bestie gue sih. Bestie gue receh banget, rata-rata. Gue gak tahu kenapa. Kayak Gilang, Kusnul, si JJ. Wah gila, mereka tuh ada aja kelakuannya. Penakut, bestie gue. JJ, Gilang, Kusnul. Apalagi Kusnul tuh, bahwa dia penakut banget. Parah. Terus lebih boros. Kalau gue sama Kusnul lebih borosan Kusnul sih, jelas. Beda-beda sahabat kan soalnya. Tapi kayaknya lebih borosan bestie gue. Sering curhat, gue. Kalau sering curhat, gue. Sering banget hidup ini. Next, tidak bisa nyetir, gue. Rama nggak live kok. Live apa dia? Gudang gosip, bestie gue. Rata-rata gudang gosip dengan gue yang taunya pasti belakangan. Bestie gue. Suka ketawa, gue dan bestie gue, kita berdua sama-sama suka ketawa. Oke, next, super random facts about me. Jadi tuh fakta random tentang kita. Ketahuan ngupil atau ketahuan kentut? Gua ketahuan ngupil. bukan ngupil, makan hidung gak sih? Itu kan waktu kecil. Gua ketahuan ngupil. Gua kalau ketahuan kentut gua malu. Ditembak atau nembak?
Dua-duanya boleh sih. Soalnya gue juga pernah nembak orang dan gue juga pernah ditembak. Ditraktir atau nraktir? Nraktir sebenarnya. Cuman ini gue menghadapi lelaki yang marah kalau saya keluarkan ATM. Gitu. Tapi gue jujur gue suka banget traktir. Makanya gue kadang kalau misalnya beli jajan di lokasi tuh gue suka diem-diem gitu, nggak nanya lo mau apa enggak, gue langsung beli aja semuanya. Sakit hati atau sakit gigi? Sakit hati enggak, gue lebih mending sakit gigi. Enggak, gue mending sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi tuh kayak udah gue udah gak sanggup lagi, terus apa-apain kepala gue pusing apa-apa. Gue mending sakit gigi. Sakit hati tuh sakit banget. Dendamnya tuh sampai lu tua juga lu pada tetap masih inget kalau main-main hati. Belum makan, belum mandi. Belum mandi. Soalnya saya nggak bisa kalau nggak makan. Oke, next. Gak ada pulsa, gak ada sinyal. Gak ada pulsa. Karena saya yang butuhnya kuota, bukan pulsa. Oke? Zaman sekarang gak ada sinyal itu stres banget. Rambut pendek, rambut panjang. Of course, look at my hair. Rambut panjang. Ini juga mau gue panjangin sampai kaki. Mana lagi? Nemu kecoa, nemu cicak. Nemu kecoa, please. Gue takut sama cicak, please. Gue kecoa masih bisa gue main-mainin. Next. Makan pete, makan wasabi. Makan pete, of course. Karena gue suka banget sama pete. Next. Naik pesawat atau naik kereta? Naik pesawat. Karena kalian langsung, wah, kalau naik pesawatnya pagi atau siang gitu ya, itu kalian buka mata, buka kaca, itu tuh kayak kita lagi di langit keberapa deh, tahu. Cantik banget. Naik, gak bawa dompet, gak bawa HP, gak bawa dompet, karena di HP juga ada uang, jadi kita gak apa-apa kalau gak bawa dompet, karena gue juga jarang bawa dompet, karena di HP saya ada tempat card holder gitu, jadi saya bisa taruh apapun yang ada. Kemalingan, kebanjiran, tapi jangan banjir bandang ya, banjir dikit kayak rumah kita dulu lah, yang kata di ini kompos di Medan. Gila ya, itu kalau bangun tidur itu komplek kan ya, tapi itu emang datarannya agak rendah ya kan, itu komplek. Gue bangun tidur, besoknya gue sekolah, dibangunin lah sama mbak gue waktu itu, dibangunin waktu gue turun dari tempat tidur gue, mbak gue udah nyinjit kan, gue kan langsung kaget. Itu bener-bener rumah gue full dengan lumpur. Itu kita sekolah ya tuh. Iya, dan buku kesukaan gue, buku 25 nabi gue yang tebelnya segini itu kena banjir dan akhirnya basah, dan gue sedih banget karena itu buku Tahu gak sih, pas kesukaan gue gue. buka buku itu gue shock banget kan, gue benci banget sama ini ya tuh, kelabang. Pas gue buka kan, gue ngambil tuh buku di bawah kolong, gue buka itu kelabang gede banget, segede ini jalan dia. Iya, banjirnya tuh parah banget. Banjirnya tuh kayak air limbah pabrik tak? Karena emang pabrik cok di situ. Oh iya, benar juga. Di situ tuh ada pabrik pipet lagi. Pabrik tikar, sedotan, terus pabrik deh pokoknya. Kosmetik. Pokoknya itu emang kawasan pabrik. Emang pabrik deh intinya. Pabrik getah karet, inget nggak yang bau banget kalau kita lewat? Iya anjir. Namanya udah kompos. Kompos garden. BTW rumahnya masih ada guys, sumpah. Oke, ini di kelas aku pernah makan dan minum saat pelajaran. Pernah lah. Makan permen tiap hari gue malah. Rusuh saat pelajaran. Oh, nggak pernah. Saya tidak suka kerusuhan. Disuruh maju di depan papan tulis. Pernah lah. Dan pernah juga gue nggak bisa jawab, dan itu malu banget. Bukan pernah nggak bisa jawab, sering nggak bisa jawab. Nggak gitu sih. Iya. Soalnya Gue jangan disuruh ke depan lah, karena gurunya tahu gue nggak bisa. Dimarahin guru pernah sering. Apalagi kalau misalnya pakai kerudung, rambutnya kelihatan. Itu dimarahin guru di depan crush waktu SD, gue inget banget. Anjir, malu. sama Umi Syamsidah namanya. Umi Syamsidah namanya. Gue juga sering banget tau dimarahin sama Umi Syamsidah. Kayak malu gak sih anjir dimarahin guru di depan crush? Mana crushnya abis itu ketawa lagi ngeledek. Anjir, gue sakit hati gue robek anjir. Waktu itu yang nge-crushin gue yang dibikin nangis sama Umi Syamsidah depan gue. Sumpah itu kalau misalnya cowok apalagi itu malu banget. Next.
membantah Tapi ini emang cengeng banget, Cok. membantah guru. Oh, tidak pernah. Revisi. Gue jujur segalak-galak itu guru, kesel-kesel apapun gue nggak pernah membantah guru karena gue takut. Tapi kalau misalnya sekarang gue sekolah, gue bisa aja membantah kalau dia salah ya. Aku juga perkara nggak pakai ciput. So, gue bukan perkara nggak pakai ciput waktu itu. Kerudungnya kependekan, rambut gue panjang waktu SD. Ditertawain temen ya pernah lah. Gue ditertawain bule Depok, gue sakit hati banget sampai sekarang. Kayak mereka tuh emang gak suka sama gue kan, karena gue suka izin waktu itu, waktu SMP tuh gue suka izin. Hah? Iya nggak jelas kan, gue suka izin. Kok Dan mulai Depok dan sih, Cok? Sedangkan lu sekolah aja dulu di karena sana. mereka kan mikirnya gue bule kan, cuman kayak mereka tuh kayak nggak jelas gitu aja, jadi gue dikatain bule Depok gitu. Jadi tuh kayak karena gue suka izin kan, gue syuting segala macem gitu-gitu. Abis itu kayak mereka tuh emang nggak mau temenan sama gue juga nggak tahu kenapa ya. Tahu kenapa sih, cuman ya udah gitu kan. Terus gue kayak suka Karena dikatain kita miskin gak sih dulu? Hah? Karena kita miskin. di SMP anjir. SMP 257. Kalau Di situ kan gue sering banget lah keluar main sama Bigel, kita konser segala macem. Nah itu, yang namanya juga masih SMP. Terus gue dikatain bule Depok. Terus ya perkara gue datang, itu kan maskara gue kan waterproof ya. Dari gue tuh kadang kalau malam tuh suka lupa ngapus kan. Besok pagi gue buru-buru mulu bawaannya. Gue dateng nih, lo pakai maskara tuh ke sekolah? Iya ini gue belum ngapus, gue buru-buru tadi malam, gue baru pulang dari kantor. Di lo mau jadi apa? Gue langsung kayak, lo iri sama gue. Bunga juga sekarang gituin ya? Iya, gitu deh. Kasian Bunga. Oke next, jatuh. Ya pernah gue jatuh di tangga juga pernah, tangga sekolah. Dan tau gak sih mereka tuh mainnya geng-gengan anjir, sedangkan gue itu tipe orang yang males main geng kan. Kesini-sini gue tuh paling males main geng-gengan. Jadi gue tuh kayak, ya udah lu nggak mau terima gue di geng lu ya udah, gak apa-apa gitu. Tapi nggak usah ngomongin gue. Kalau gue ya, kalau gue lebih sedih gue dibully karena gue miskin daripada gue dibully karena mereka ini sama gue. Gue waktu itu pernah dibully karena gue malah waktu itu pernah dibully karena gue dikata sok kaya. Karena waktu itu gue waktu di Darul Maarif gue dijemput pakai mobil kan waktu itu. Jadi masih SMP kelas 1 nih ya kan. Gue dibilang sok kaya lah, sok ngartis lah. Padahal gue di situ menjadi artis ya. Gue nggak ngapa-ngapain juga coy masalahnya. Cuman itu karena geng-gengan itu. Next, nangis ya pernah, nangis udah tadi udah cerita. Ketiduran saat pelajaran pernah. Karena aku orangnya juga tidur everywhere. Lihat film YouTube saat pelajaran. Dulu tuh gue tuh asal sekolah nggak pernah bawa HP. Karena nggak dibolehin sama gurunya. Oke, apa lagi ya? Truth lagi ya, truth lagi. Omongan dia jadi doa, terus sekarang jadi sebenarnya alhamdulillah. Oke. Ini masih ada waktu beberapa menit ya guys lah. Apa hal terakhir yang kamu cari di ponselmu? Hal terakhir yang gue cari di ponsel gue ya truth or dare. Ribet ya? Hakim. Ganteng ya Hakim ya boleh? Hakim bu, adanya Bigel. Oke next, pernah nggak kamu ngompol di tempat tidur? Pernah. Sumpah pernah. Lala juga pernah ngompol di tempat tidur. Sering dia, sering banget. Gue gak ngerti kenapa dia begitu. Kenapa sih gue pengen lihat Hakim terus sampai rebut-rebut handphone gue? Apa teks terakhir yang kamu kirim? Oke sayang. Next, apa yang paling kamu inginkan jika sudah menikah? Traveling ke seluruh dunia bersama berdua. Bertiga boleh sih, sama baby Ratu. Next, apa hal yang paling gila yang pernah kamu lakuin? Kayak tadi udah gak sih? Belum ya? Hal yang paling gila yang pernah gue lakuin? Sahur on the road. Berangkat jam 1 pagi, baliknya jam 4 pagi. Perkara makan angkringan sama teman gue, Kusnul. Sama Bulan juga. Next, siapa teman yang kamu benci? Oh, tidak bisa dibilang itu. Teman sekolah gue ini intinya yang membuli saya. Ceritakan mimpi kamu yang seram. Lupa.
Pernah nggak kamu suka sama teman atau sahabat sendiri? Sama teman pernah. Sahabat sendiri lebih bukan suka sih, lebih kenyaman aja. Tapi nggak tahu itu suka apa bukan. Gak ngerti juga gue, harus dipastiin banget. Tapi gue nggak sempet mastiin. Lebih milih pasangan yang jelek tapi wangi, ganteng cantik tapi bawa badan. Jelek tapi wangi, please banget. Jelek tapi wangi, nggak apa-apa. Karena kita juga sebagai perempuan ya, kalau misalnya udah jatuh cinta banget, lo nanya dari dia itu jelek, di mata lo tuh dia tuh ganteng banget, ya nggak Bul? Enggak, gue kalau gitu. Masa Bul? Iya. Next. Ini lucu banget ya kucingnya si Sally. Siapa namanya? Oh, lucu banget ya. Next. Siapa nama lengkap orang yang pernah ghosting kamu? Lucu ya. Aduh, tidak bisa guys. Lucu gak sih? Lucunya kayak beda gitu. Lebih milih teman atau pasangan kamu alasannya? Udah kan tadi. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Yang paling gue sesalin adalah suka sama dia. Dude. Oke, next. Ini bahasa apa anjir? Truth lagi ya ini ya. Pengen balikan sama mantan? Nope. No. Iri lihat orang-orang di Instagram, lebih ke iri ngelihat cewek-cewek yang di Instagram yang bisa apa ya? Yang bisa main. Enggak, bukan iri sih, lebih kayak pengen gitu. Iri dikit. Yang bisa bebas main gitu. Tapi gak apa-apa. Ini demi kebaikan kita ya guys. Merasa pede habis, gak insecure? Enggak. Gue ada insecure juga. Enggak ada gue kayak gitu. Gue terkadang malah nih kalau misalnya gue lagi jalan sendiri tuh gue malu. Kayak malu. Pernah jadiin orang sebagai pelampiasan doang? Pernah sih. Pernah. Dan gue juga pernah digituin. Oke, next. Pernah selingkuh? Nggak pernah. Jadi sama prestasi tuh biar jadi motivasi berkarir. Kalau prestasi itu lebih ke kesanggupan masing-masing ya. Kayak aku sanggupnya aku entertain gitu. Aku bidangnya di sini, di seni gitu kan. Jadi aku nggak iri sih sama, bukan, aku jadinya nggak iri sama orang yang berprestasi dalam bidang yang aku nggak sanggup gitu, karena setiap orang kan punya kebisaannya masing-masing ya. Jadi ya gitu deh. Next. Ya, setiap orang punya kemampuannya masing-masing, jadi tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain, karena nggak semua lo harus mampu gitu. Ya, lebih yang diminati aja. Jadi jangan maksa gitu loh. Cuman karena lo insecure kayak dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, lo jadi maksa padahal lo tuh nggak bisa. Padahal lo tuh nggak ada niatan ke situ, jangan. Pengen punya pacar? Kan sudah ada. Pengen punya gebetan tapi nggak ada yang deketin? Capek tau nggak sih? Lama-lama juga punya gebetan. Sumpah. Suka sama pacar orang? Enggak pernah. Oh, pernah. Tapi kan gue waktu itu sempet suka sama Merkin. Ternyata Merkin punya pacar. Tapi sih suka dikit. Kan tau Merkin kan. Benci sama teman sendiri tapi baik aja kalau di depan. Oh, nggak bisa. Kalau dulu gue bisa kayak gitu. Kalau sekarang gue nggak bisa. Kalau gue udah nggak suka ya gue di depan dia juga gue tetap kayak, kalau dia nggak negor gue nggak bakal negor. Ngomongin atau julid sahabat sendiri di belakang? Nggak pernah sih. Kalau mantan sahabat pernah pasti, karena pasti ada something gitu kan. Bocorkan rahasia teman? Enggak lah. Gila mulut lo. Astagfirullah. Stalking tingkat FBI ke mantan? Maksudnya ke mantan? Nggak pernah. Nggak penting. Pernah suka sama orang tapi nggak disukain balik gak? Nggak pernah. Asal gue suka pasti disukain balik, cuman nggak berlangsung lama gitu loh. Pasti ada aja pengganggu.
Pura-pura punya pacar biar jauhin sama orang yang ngedeketin. Gue pernah sih. Sumpah gue pernah. Kenalan online tapi mandang fisik dan foto. Itu lebih ke kakak yang ada di depan saya ini sih. Boya. Soalnya gue nggak pernah kenalan online. Pernah anjir. Tapi kan gue nggak mandang lewat itu. Kenapa sih cowok-cowok semua? Pernah body shaming ke orang lain. Duh, gue nggak inget lagi. Mungkin kalau misalnya gue kesel banget tuh kayak bukan nggak di depan orang lainnya, nggak di depan orangnya sih, lebih kayak ngedumel sendiri aja. I know. Dah, diam. Jangan ada yang masukin TikTok ya. Males gue. Alisa ini jahat banget loh. Dia kan nikah main. Apalagi sih? Ngancurin hubungan orang nggak pernah. Kalau orang pernah. Ngancurin gue. Sabar. Terus jadi selingkuhan nggak pernah. Gue tuh kalau deketin cowok tuh gue ngeliat dulu nih, dia nih punya pacar nggak ya? Gitu. Gue selalu nanya, lo punya pacar nggak? Kalau udah dari PDKT tuh gue pasti langsung nanya, lo punya pacar nggak? Lu terus gue kan cari tahu dulu, ya kan? Terus gue cari tahu dulu IG-nya, sampai kakak-kakarnya, sampai Facebooknya, Twitternya, Snapchatnya semua gue cari. Oke. Pengen nikah sekarang tapi belum ada jodohnya? Enggak. Saya mau cari duit dulu, guys. Ngambil uang orang tua tanpa bilang nggak pernah lah, gila. Buat beli jajan. Bohongin pasangan atau pacar? Pernah. Waktu itu ya ada aja alasannya pasti. Pura-pura kaya pengen kelihatan orang berada? Enggak. Gue dulu aja datang casting ke PH pakai motor basah-basahan, sampai sana ganti baju segala macam, fine aja. Nggak boleh kayak gitu guys. Saingan atau nggak mau kalah dari temen? Persaingan itu pasti ada di dunia ini ya, apalagi dunia kita bekerja itu pasti ada, tapi bersainglah secara sehat. Jadi gue kalau misalnya dibilang bersaing nggak sehat, gue nggak pernah sih. Nyatain perasaan ke orang pernah, sering. Lebih ke karena di skakmat gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba ngomong aja, iya gue suka sama lo gitu. Gila nggak nih mulut gue? Udah aja kerjaannya. Ngeledek apa yang disukai orang tapi sendirinya malah jadi suka juga. Oh, nggak pernah. Nyobain meramal diri sendiri. Waktu itu pernah diramal sama tarot yang ada di Cinemark Entertainment, kalian tau kan? Nah itu to the point, iya seperti itulah. Oke, ini ada dare, kayaknya dare seru-seru deh. Ungkapkan, nggak mau. Kalau ini nggak mau. Gue baca yang bisa gue lakuin aja ya. Aduh, nggak jadi deh, berbahaya, nggak mau. Serem turut dare. Oke, ini juga ada lagi. Lagu terakhir yang aku dengar itu My All. Seru banget. Masih simpen foto mantan nggak? Enggak. Foto juga gue suka hapus-hapusin. Jangan kan foto mantan, foto gue aja gue hapus-hapusin gitu. Kebohongan terakhir ke pacar, ya itu tadi kan udah. Belanjaan paling disesalin, udah tadi kan. Siapa yang pengen kamu hidupkan dan bunuh? Tuh, itu nggak bisa dibilang sih. Gue ajak nonton punyanya dia yang Doctor Strange, lu nggak mau. Quotes hidup kamu, semangat. Stranger, gue nggak mau. Hal paling egois sih, apa yang kamu lakukan? Gue nggak tahu sih, gue nggak inget soalnya. Tapi pasti ada. Iya, Doctor Strange jadi dokter. Hal termahal apa yang pernah kamu beli? Rumah. Doctor Stranger. Paling takut sama apa? Tuhan dan papa dan mama. Gue nggak takut hantu. Fakta keluarga kamu.
Fakta keluarga aku. Fakta apa ya? Tadi sih miskin ya. Iya. Ketek lu lah Kak Lala. Apa tadi? Fakta keluarga. Fakta apa ya? Fakta kalau misalnya keluarga gue ini nggak bisa diem, pengennya jalan terus. Ini cerita tentang apa sih? Jadi dijebak gitu. Film horor favorit? Nggak ada sih. Genrenya apa? Pengen dilamar gimana? Gimana aja yang penting halal. Tapi kalau misalnya mainstream itu lebih keren sih. Oke, next. Obat yang paling sering kamu konsumsi? Obat vitamin. Bakat aneh yang kamu punya? Bisa bikin lidah pakai bunga. Bisa bikin bunga pakai lidah. Oh iya. Pernah kepergok pas lagi pegangan tangan. Iya. Udah selesai ya? Oke guys, terima kasih yang udah nonton live aku. Bye bye. Dah. See you. Terima kasih.